Welcome to Smart Learning. Selamat datang di Smart Learning. Mari kita mulai pelajaran kita. Pelajaran hari ini adalah Common Abbreviations, singkatan-singkatan yang ditemui sehari-hari. Singkatan yang pertama. Anda pernah melihat tulisan ini? Kita tidak membacanya dengan AK, tetapi AKA. AKA adalah singkatan dari also known as. Jadi kata lain atau sebutan lain. Contoh kalimat, Airlangga University, aka UNER, is one of the best universities in Indonesia. Contoh lainnya, Liverpool Football Club, aka the Reds, was founded in 1892. Singkatan yang kedua yang kita pelajari hari ini adalah ETA. Kita tidak membacanya dengan ETA, tetapi ETA. ETA adalah singkatan dari Estimated Time of Arrival, artinya perkiraan waktu kedatangan. Sebagai contoh, kereta atau pesawat akan tiba di Jakarta pada pukul 7.10, kita mengatakan ETA Jakarta 7:10. Singkatan yang ketiga yang kita pelajari hari ini masih dekat sekali hubungannya dengan ETA, yaitu ETD. ETD adalah singkatan dari Estimated Time of Departure, artinya perkiraan waktu keberangkatan. Misalnya pesawat dengan jadwal keberangkatan dari Palu dan dari Sorong sebagai berikut, ETD Palu 6:15, ETD Sorong 10:45. Singkatan yang keempat yang mungkin juga sering Anda lihat adalah DIY, bukan D, tapi DIY. DIY adalah singkatan dari do it yourself. Do it yourself, DIY. Contoh kalimatnya, we can find some DIY tutorials for home decorations on YouTube. Singkatan berikutnya yang akan kita pelajari hari ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Singkatan ini sering kita lihat, bukan? Sebagian besar dari kita pasti sudah tahu. Dua huruf ini adalah singkatan dari Mr. Tidak jarang orang asing yang lewat mungkin di suatu tempat dipanggil dengan Mr. Orang-orang memanggil Mr. Mr. Sebenarnya Mr. harus selalu diikuti dengan nama, biasanya nama belakang atau family name, misalnya Mr. Simanjuntak. Atau jika kita ingin mengatakan Mr. untuk Pak Sam Ratulangi, kita memakai nama belakangnya, family name, Mr. Ratulangi. Atau contoh lain, Mr. Obama misalnya. Jadi saat kita mengatakan Mr., kita tidak menggunakan nama panggilannya. Pertanyaan yang mungkin timbul adalah bagaimana menyapa seseorang jika kita belum mengetahui namanya? Dalam bahasa Indonesia kita biasa menyapa dengan Pak. Dalam bahasa Inggris kita menggunakan Sir. Kepada seseorang yang kita temui tapi kita belum mengenal namanya, kita bisa mengatakan Hi Sir atau Hello Sir. Atau bisa juga kepada orang yang sudah kita kenal tapi kita ingin menyapa tanpa menyebutkan nama, kita bisa katakan misalnya Good morning sir, etc. Atau kita ingin mengatakan misalnya terima kasih Pak, yang kita katakan adalah thank you sir, bukan thank you mister. Atau jika kita ingin berterima kasih dengan menyebutkan nama, kita menyebutkan nama keluarganya, nama family-nya, yaitu misalnya thank you Mr. Fonataba. Sekali lagi, jika kita ingin menyapa seseorang tanpa menyebutkan nama, kita memakai sir, artinya sama dengan Pak. Baru saja saya menyebutkan bahwa jika kita ingin menyapa seseorang tanpa menyebutkan nama, kita menggunakan sir. Tapi bagaimana dengan ini? Sir di sini adalah merupakan gelar pemberian dari kerajaan Inggris yang diberikan kepada orang-orang yang dianggap berjasa di bidangnya masing-masing.
Perbedaan antara Sir yang artinya Pak dengan Sir yang merupakan gelar pemberian adalah dalam cara penulisan. Cara penulisan Sir yang artinya Pak adalah menggunakan huruf kecil atau lowercase dan tidak diikuti oleh nama. Sementara Sir yang merupakan gelar pemberian harus ditulis dengan huruf besar dan diikuti oleh nama. Misalnya Sir Elton John. Perhatikan contoh-contoh kalimat berikut. It's nice to meet you, sir. It's nice to meet you, sir. Contoh kalimat dengan sir yang merupakan gelar pemberian adalah She met Elton John 2 years before he became Sir Elton John. Sekali lagi, It's nice to meet you, sir. She met Elton John 2 years before he became Sir Elton John. Singkatan berikutnya yang kita pelajari hari ini adalah panggilan untuk wanita yang sudah menikah. Mrs. adalah singkatan dari Mrs. Kita membacanya bukan mistress tapi Mrs. Mrs. selalu diikuti dengan nama. Bagi wanita yang sudah menikah, biasanya yang mengikuti adalah nama atau nama family suaminya. Misalnya nama suaminya adalah Mr. Panjaitan, maka Mrs.-nya juga akan menjadi Mrs. Panjaitan. Mr. dan Mrs. Panjaitan. Mr. dipakai untuk pria yang sudah menikah atau yang belum menikah. Mrs. dipakai hanya untuk wanita yang sudah menikah. Sementara itu, sebutan untuk wanita yang belum menikah adalah Miss. Ada satu sebutan lagi untuk para wanita, Miss. Sama dengan Mr. yang bisa dipakai baik untuk yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Miss juga bisa dipakai untuk Mrs. atau Miss, sudah menikah atau belum menikah. Perbedaan pronunciation antara Miss dan Miss adalah seperti berikut. Miss, Miss. Baik Mr., Mrs. atau Miss selalu diikuti oleh nama. Mr. Panjaitan, Mrs. Smith, Miss Lopez. Secara formal, Mr. dan Miss biasanya diikuti oleh nama keluarga. Misalnya Mr. Smith, Miss Lopez. Belakangan ini ada kecenderungan di mana sebagian orang menggunakan Mr. dan Miss tidak diikuti oleh nama keluarga, tetapi nama depannya, misalnya Mr. Dennis, Miss Grace. Pertimbangan mengapa orang memakai Mr. dan Miss dengan menggunakan nama depan adalah agar kesannya tidak terlalu formal. Pertimbangan yang kedua mengapa seseorang memakai Mr. atau Miss dengan menggunakan nama depan adalah untuk menggambarkan kedekatan dengan seseorang. Pertimbangan ketiga menggunakan Mr. dan Miss dengan nama depan adalah untuk ditujukan kepada orang yang lebih muda. Misalnya saya mengenal baik dengan guru anak saya. Saya menyapanya dengan Miss Ella, bukan Miss Kindangen. Atau kepada Don Timberlake, pemuda yang jauh lebih muda dari saya mengatakan, "See you Mr. Don." Jika kita ingin menyapa seorang wanita tanpa menyebutkan nama, maka kita menggunakan madam atau ma'am. Jadi kalau kita mau menyapa seseorang tanpa menyebutkan nama, misalnya kita mengatakan good morning ma'am, bukan good morning Mrs. atau good morning Miss. Sekali lagi, bentuk yang benar adalah hello ma'am, bukan hello Miss atau hello Mrs. atau hello Miss. Jadi, jika kita mengucapkan tanpa nama, kita menggunakan ma'am. Happy birthday, ma'am, atau happy birthday, Miss Ella. Singkatan berikutnya adalah ASAP. Bukan ASAP, tapi ASAP. ASAP artinya as soon as possible. As soon as possible.
Contoh kalimatnya, I will reply your email ASAP. I will reply your email as soon as possible. Singkatan terakhir yang kita pelajari hari ini adalah RSVP. RSVP adalah singkatan dari kata-kata bahasa Prancis yang berarti please reply. Jika kita menerima undangan dan ada lampiran seperti ini, berarti kita harus membalas apakah kita akan hadir atau tidak. Jika kita akan hadir, kita menaruh tanda pada accept, artinya yes, we will attend. Jika tidak, kita menaruh tanda pada decline, artinya no, we will not. Jika Anda suka dan merasa mendapat manfaat dari pelajaran-pelajaran bahasa Inggris di channel ini, silakan subscribe, like, dan share. Jika ada usul, saran, atau kritik yang ingin disampaikan, Anda bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah ini. Sekian pelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali. Thanks for watching. See you and bye.